Selamat malam kelas, atas nama Maria Teresa Dio dari Prodi Pendidikan Musik semester 3 kelas M2. Saya akan menjelaskan materi desain pembelajaran dengan topik eksplorasi ritme dengan 4 elemen, yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama kognitif, yang kedua psikomotorik, yang ketiga efektif, dan yang kedua materi pembelajaran, yaitu yang pertama konsep dasar, yang kedua teknik body perkusion, yang ketiga notasi simbol, yang ketiga proses pembelajaran. Yang pertama tahap imitasi, yang kedua tahap eksplorasi, yang ketiga tahap kolaborasi, yang keempat metode, dan yang terakhir evaluasi. Yang pertama aspek yang dinilai, yang kedua metode evaluasi. Desain pembelajaran musik, topik utama yaitu eksplorasi ritme dan body percussion. Yang pertama tujuan pembelajaran. Apa yang ingin dicapai oleh siswa? Kognitif, siswa mampu mengidentifikasi perbedaan nilai, ketukan not penuh, setengah dan seperempat. Psikomotorik, siswa mampu mendemonstrasikan pola ritme 4/4 menggunakan teknik tepuk tangan, petik jari, dan hentak kaki. Afektif, meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam berekspresi secara ritmik di depan kelompok. Yang kedua materi pembelajaran. Isi musik yang diajarkan, yang pertama konsep dasar, pengenalan tempo, lambat, sedang, cepat, dan beat. Ketukan dasar, teknik body percussion, yang pertama stop, hentak kaki, suara rendah atau bass, clap, tepuk tangan, suara menengah atau snare. Notasi simbol, penggunaan simbol visual sederhana, misalnya gambar kaki untuk hentakan sebelum masuk ke notasi balok standar. Yang ketiga proses pembelajaran. Bagaimana pembelajaran berlangsung? Tahap imitasi, call and response, guru memberikan pola ritme pendek lalu siswa menirukannya secara massal. Tahap eksplorasi, siswa mencoba mengombinasikan dua suara tubuh yang berbeda dalam satu baris irama. Tahap kolaborasi, membagi kelas menjadi 3 grup. Grup bass, grup snare, grup hi-hat untuk menciptakan groove musik yang lengkap. Yang keempat metode, membuat komposisi ritme pendek dalam kelompok kecil. Ajarkan siswa bahwa tubuh mereka adalah satu set drum berjalan. Stop, kaki fungsinya sebagai kick drum atau bass, karakternya berat dan menjaga tempo dasar. Clap, tangan fungsinya sebagai snare drum, memberikan akses pada ketukan kedua dan keempat. Snap atau jari atau paha fungsinya sebagai hi-hat, mengisi kosongan dengan ritme yang lebih rapat. Not 1/8. Yang ketiga penguatan proses. Gunakan metode scaffolding bertahap agar siswa tidak merasa kewalahan. Tahap pertama call and response, the exhaust, ketukan guru tepuk tangan kiri diam, tepuk, pola 4 ketuk. Siswa menirukan persis secara bersamaan. Tips mulai dari tempo lambat ke sedang. Tahap kedua the groove, bagi kelas menjadi 3 zona suara seperti sebuah band. Zona A melakukan stop pada ketukan 1 dan 3. Zona B clap pada ketukan 2 dan 4. Zona C melakukan snap atau tepuk paha pada setiap ketukan 1, 2, 3, dan 4. Yang keempat, evaluasi. Apa dan bagaimana hasil belajar diukur? Aspek yang dinilai, ketepatan waktu. Apakah siswa tetap berada dalam tempo yang sama? Yang kedua, teknik. Apakah suara yang dihasilkan atau tepukan hentakan terdengar jelas dan konsisten? Yang ketiga, kreativitas. Sejauh mana variasi pola ritme yang dibuat oleh siswa? Metode evaluasi.
penampilan kelompok di akhir sesi. Yang kedua, siswa menuliskan bagian mana yang paling sulit mereka signifikasikan. Yang ketiga, pengayaan materi. Untuk memperkuat pemahaman simbol, kamu bisa menambahkan konsep. Yang keempat, gunakan ukuran gambar untuk dinamika. Gambar telapak tangan sebesar untuk klep yang keras, dan gambar kecil untuk yang lembut. Ini membuat siswa memahami bahwa musik bukan hanya soal ketukan, tapi juga rasa. Yang kedua, variasi proses. Pada tahap eksplorasi, kamu bisa mencoba teknik. Siswa duduk melingkar, siswa A membuat satu ketukan, siswa B meneruskan dengan satu ketukan tambahan, hingga tercipta satu rangkaian pola ritme yang panjang. Ini melatih daya ingat autori mereka. Yang ketiga, integrasi teknologi atau media. Jika ingin sedikit lebih modern, kamu bisa menggunakan metronom visual. Menggunakan aplikasi metronom di proyektor agar siswa punya panduan visual detak jantung musiknya. Yang ketiga, berikan log musik sederhana seperti beat, flag, atau reggae agar sesi latihan terasa seperti konser sesungguhnya, bukan sekadar latihan teknis yang kaku. Untuk melatih fokus, gunakan instruksi visual saat kamu mengangkat tangan merah seperti harus diam, rest, tapi tetap menghitungkan tempo dalam hati. Saat tangan hijau turun, mereka harus masuk kembali ke ketukan yang tepat. Ini sangat efektif untuk melatih internal plus siswa. Sekian dan terima kasih.